Oke guys, setelah sekian lama aku gak bikin video lagi, akhirnya kali ini aku bikin konten video lagi, konten video YouTube. Ini sih sebenarnya karena request juga dari salah satu followers dia requestnya. Jadi requestnya tuh dia pengen aku buat video khusus untuk plant tour. Jadi kayak aku nunjukin tanaman-tanaman aku. Tapi di video kali ini aku bakal nunjukin kalian tanaman-tanaman aku yang ada di rumah dulu ya, yang kayak aku buat di indoor gitu. Next video aku bakal outdoor. Semenjak masa pandemi sih memang aku belakangan ini lagi kayak sibuk mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang buat senang, karena kan semenjak dirumahkan hal-hal semua jadi kelihatan terasa membosankan aja gitu kan. Jadi aku mulai dari menulis artikel, menulis cerpen, sampai ada beberapa buku yang terbit kemarin, buku antologinya, hingga pada akhirnya aku mencoba mulai bercocok tanam, mungkin ya namanya bercocok tanam, tapi tanaman hias. Nah, ini salah satunya di samping ini. Aku cerita awalnya aja ya. Jadi awalnya tuh dulu sebenarnya mama aku tuh memang udah pecinta tanaman hias. Cuma memang karena belum momennya aja, jadi kayak belum kepikiran untuk suka tanaman hias. Belakangan ini mulai booming juga ya kan, belakangan ini. Terus mama juga udah suka tanaman hias, dari situlah akhirnya semenjak aku mulai suka, akhirnya mama mulai support juga kan, kayak mulai sering ngasih tanaman hias untuk aku rawat gitu. Akhirnya sampai aku punya banyak, belum banyak sih mungkin ya, cuma aku rasain udah cukup banyak lah tanaman hias yang mungkin kalian lihat di belakang ini. Yang dulunya aku benar-benar nggak suka, sekarang jadi benar-benar suka kali. Jadi kalau kemanapun aku pergi, kalau bisa yang aku lihat itu tanaman hias. Kayaknya hampir ini semua yang dirasakan oleh pecinta tanaman hias. Oke, tanpa basa-basi langsung aja aku mulai dari tanaman pertama. Oke, yang pertama aku mau nunjukin kalian ini tanaman, salah satu tanaman favorit aku ini, favorit kali ini. Karena dia ukurannya besar. Ini aku dapat dari hutan dekat rumah ya. Gak tahu sih itu bisa dibilang hutan, ladang atau semacam itulah. Jadi aku dapat ini. Jadi ini benar-benar fresh from jungle lah. Ini jenis Homalonema sp. Kenapa sp? Karena jenisnya sendiri mungkin masih belum diketahui ya, atau masih lagi dalam identifikasi atau semacamnya. Homalonema itu ada banyak jenisnya. Jadi ini termasuk yang sp sub apa gitu. Tanaman ini termasuk mudah ya perawatannya ya. Sejauh ini aku merawat dia udah termasuk mudah juga. Dan ini tanaman yang bisa sebesar ini, makanya aku suka banget ini. Sebenarnya dia ini banyakin daunnya, ada sekitar 5 daun gitu ya. Cuma karena mungkin karena dia sedang beradaptasi, jadi banyak juga tanam yang daunnya yang mulai berguguran, mulai layu. Akhirnya aku gunting, aku potong, jadi tersisa ada tinggal 4 daun, dan ini pun udah mulai menguning. Aku kurang tahu apa penyebabnya, mungkin karena biasanya menguning karena penyebabnya itu kelebihan air. Jadi pastikan drainase tanaman hias kalian itu harus baik sebaik-baiknya. Oke, jadi ini tanaman favorit aku nih. Oke, selanjutnya ini dia jenis Calathea. Calathea aku kurang tahu ini jenis Calathea apa. Cuma Calathea ini salah satu tanaman yang perawatannya cukup ribet ya katanya, karena Calathea itu dia tuh membutuhkan kondisi yang lembab tapi tidak basah, dan juga dia tidak membutuhkan matahari yang terlalu panas tapi juga tidak terlalu, pokoknya ribet lah ini, ribet banget katanya. Makanya banyak kasus daunnya pada berkuningan, pada layu, pada gosong gitu. Ini termasuk, aku rasa ini sih termasuk yang mudah perawatannya sih, jenis Calathea-nya. Nah, untuk potnya sendiri ini aku DIY apa ya, dari bekas cat ya, bekas tempat cat ya. Jadi aku bolongi bawahnya biar ada drainasenya sebagus mungkin. Baru untuk mereknya aku cat ulang dengan cat putih. Ya kurang bagus sih hasilnya yang ini, tapi ya oke lah. Jadi kita memanfaatkan bahan bekas untuk sebagai pot kita, karena kalau selalu beli ya ujung-ujungnya tekor juga ya kan. Jadi ya memanfaatkan apa yang ada lah gitu. Jadi
semenjak menyukai tanaman hias aku mulai merasa kreativitasku mulai bertumbuh sih. Karena ini fakta yang benar-benar aku alami banget. Kalau kita udah memulai masuk ke dunia tanaman hias, kita bakal selalu mencari jenis-jenis tanaman baru, gak akan pernah berhenti sih. Sampai sekarang sih aku sendiri gak pernah berhenti, makanya koleksi aku mulai makin bertambah. Padahal tempatnya sudah mulai gak ada lagi. Oke, ini termasuk. Selanjutnya, ini di jenis Divine Basia. Ini juga aku menggunakan gelas ya, gelas yang udah gak terpakai lagi karena dia udah pecah gitu. Jadi aku gunakan ini sebagai potnya. Sebenarnya ini gak rekomendasi banget karena akarnya bakal kesulitan juga numbuhnya. Tapi karena aku mikir ya udah, nanti kalau misalnya dia udah mulai merasa sesak, aku bakal repotting lagi. Nah, dia sebenarnya ini memang dia posisi yang benar-benar lagi segar. Cuma jenis daunnya ini, bentuk daunnya ini membuat dia seakan-akan dia benar-benar sudah layu. Unik sih daunnya. Selanjutnya lagi aku tunjukin salah satu calathea tercantik menurut aku. Dan ini calathea favoritku sih. Sebenarnya semenjak belakangan ini mulai banyak juga jenis calathea aku punya. Dan yang indoor adalah ini dan yang belakang. Ini kalau nggak salah ini namanya calathea tricolor. Dia punya 3 warna, ada warna hijau, ada warna putih, dan ada warna merah mungkin ya, merah atau pink gitu ya di belakangnya. Sebenarnya ini aslinya cantik banget ya kemarin itu. Cuma karena kurang aku perhatikan, jadi kayak ada beberapa daun yang mulai menguning, mulai gosong, terbakar gitu. Jadi aku guntingin aja biar lebih estetik aja dia. Termasuk favorit aku nih. Oke, selanjutnya adalah spider plant. Ya, spider plant. Ini tanaman ini termasuk yang paling mudah perawatannya. Mudah banget ini perawatannya. Karena dia tuh nggak benar-benar butuh banget ya cahaya matahari yang terik. Jadi kalian bisa buat ini tanaman indoor. Ya seperti aku belakangan ini buat dia di dalam rumah ya aman-aman aja sampai sekarang gitu. Ini dia spider plant. Tanaman ini bisa juga jadi pembersih udara sih. Saya baca artikelnya bisa membersihkan udara. Jadi bagus banget kalau kalian buat ini di kamar. Cocor bebek. Kalau nggak salah nama latinnya kalanchoe atau apa gitu, nama kerennya lah itu. Cocor bebek ini termasuk mudah penanamannya ya. Perawatannya termasuk mudah karena dia bisa dibuat di outdoor, full outdoor, bisa juga di full indoor. Seperti ini aku buat indoor, dia aman-aman aja, nggak pernah ada masalah. Ini potnya juga aku DIY dari bekas cat ya, bekas cat. Jadi aku cat ulang. Lebih bagusan ini sih daripada ini hasilnya. Jadi buat kalian yang merasa kalau beli pot itu bakal habisi duit, kalian bisa gunakan barang-barang bekas yang ada di rumah kalian seperti ember bekas cat seperti ini. Kalian bisa kreasikan, jadi kalian bisa juga mengembangkan kreativitas sekaligus juga mengurangi biaya untuk membeli pot baru. Oke. Next, tanaman yang paling mainstream dan yang harganya juga yang ya luar biasa lah, tapi tergantung jenisnya. Kalau ini yang jenis yang biasa aja sih. Ini jenis kalau nggak salah Big Papa katanya sih gitu. Jadi sebenarnya ini aku buat di air, ini namanya sistem propagasi. Nah kalau kita buat di air, dia bakal numbuh akarnya dengan cepat. Setelah tumbuh banyak akarnya, kita bisa pindah ke dalam tanah. Hanya saja aku memang buat dia di dalam botol karena memang ya lebih estetik aja sih. Selanjutnya ini dia jenis calathea juga, aku juga kurang tahu jenis calathea. Nah ini permasalahan yang sering dialami oleh calathea ya. Daunnya mulai menguning di pinggir-pinggirnya dan benar-benar sensitif banget. Jadi kayak kita benar-benar harus perhatikan banget calathea ini. Nah, cuma daun yang baru numbuh makin tinggi dan mulai cantik gitu. Nah di kurang lebihnya bersama ini motifnya, cuma yang ini gak ada merah di belakang. Jadi benar-benar cantik banget ya. Oke. Selanjutnya ini dia kaktus. Nah, ini juga aku menggunakan ya tahu lah ini ya botol apa.
Kaktus ini sih kaktus ini tanaman yang gampang susah ya perawatannya menurut aku. Kayak yang tanaman yang karena dia aslinya itu dari daerah yang kayak gurun semacam itu, jadi dia nggak perlu kita sering-sering menyiramnya. Oke, selanjutnya ini jenis sirih gading ya. Aduh, ribet juga ngambilnya. Jadi sirih gading ini aku ambil contohnya aja. Ini dia tanaman sirih gading. Jadi ini namanya sirih-sirian ya. Tanaman yang termasuk gampang banget perawatannya. Jadi buat kalian yang pemula banget gitu, kalau kayak mau mulai untuk bercocok tanam atau mulai mau hobi, sudah perawatannya gampang banget. Ya ini aku rawat ini dalam rumah sampai sekarang masih aman terus dan selalu numbuh daun baru. Tuh. Oke, selanjutnya nih aku bakal nunjukin jenis yang lagi-lagi aku menggunakan, dan ini dari botol bekas aku gunakan. Ini adalah jenis tanaman Syngonium, aku lupa Syngonium apa. Pokoknya tanaman ini termasuk yang gampang perawatannya juga. Yang bikin ini unik adalah karena pas nemunya ini dia udah kayak gini dan bentuk merambat, padahal umumnya biasa kita temui dia itu kayak begini ya, langsung dari tanah dia keluar batangnya. Kalau ini dia merambat dia, jadi benar-benar unik banget yang ini, makanya aku suka banget. Oke. Baru aku punya juga beberapa jenis lidah mertua atau Sansevieria. Ini ada dua, aku nggak tahu jenisnya apa ini. Kalau nggak salah ini yang jenis golden ya, ini aku juga kurang tahu jenis apa. Pokoknya ini bagus banget, ini dibuat dalam rumah. Perawatannya nggak ada sulit-sulitnya dan benar-benar gampang banget, nggak ribet-ribet banget. Jadi kalau misalnya pemula juga cocok banget ini. Dan ini tanamannya susah mati juga katanya sih. Lebih baik, dan tanaman ini aku sarankan lebih baik kalian jarang menyiramnya daripada sering menyiramnya, karena bisa membusuk, membuat akarnya jadi busuk. Oke, selanjutnya adalah ini dia jenis lidah mertua juga atau Sansevieria. Ini yang jenis Moonshine, yang aku kurang tahu jenis apa juga. Dan ini benar-benar aku punya berapa ya, 5 jenis Sansevieria mungkin sih, atau 5 atau 6 gitu. Salah satu yang paling kece. Oke, yang terakhir aku bakal nunjukin tanaman yang mungkin sering kalian temui di pohon-pohon. Ini dia. Ini jenis Kadaka ya. Sebenarnya ini tanaman yang gampang banget hidupnya. Ini aku cuma tempelin doang dia, sama kayak buat di kawatnya itu, dibuat dikawatin dia gitu di semacam belakangnya kayu gitu dasarnya. Aku nggak tahu dia ini bakal hidup kayak gini atau gimana. Yang penting katanya itu sering disiram. Aku gak rekomendasikan menggunakan ini ya. Jadi aku lebih rekomendasikan kalian menanamnya di dalam pot dinding ya, yang nempel di dinding. Jadi dia lebih segar. Kayak gini aku sih nggak rekomendasikan banget, karena kayak dia makin lama itu makin mulai melayu gitu. Kayaknya cocok banget. Cuma ini tanamannya benar-benar kayak menambah kesan jungle di dalam rumah kalian. Oke, tadi itu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai habis. Mungkin selanjutnya aku bakal nge-share tips-tips atau apapun yang kalian request ya. Benny_Alfredo. Kalian juga bisa langsung komen di bawah jenis tanaman hias favorit kalian. Selanjutnya aku bakal nunjukin tanaman aku yang ada di outdoor atau di halaman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Jenis koleksi kalian juga, atau kita boleh dulu yang itu.